Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada dari Tawes Jaya, pesan buat kopi Min. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3705-3707. Dev dan yang lainnya mengikuti Penatua Xia ke Paviliun Wantong, ke tempat yang khusus menyiarkan berita. Sudah banyak orang yang mengantri di sini, dan Dev serta yang lainnya harus membuat janji di sore hari, tetapi karena Penatua Xia, Dev dan lainnya bisa masuk dengan mudah. Penatua Xia, mengapa kamu punya waktu untuk datang ke sini? Kali ini, salah satu anggota Paviliun Wantong bertanya dengan heran. Saya mengajak beberapa teman untuk menanyakan sesuatu. Apakah Penatua Sun ada di sini? Penatua Xia bertanya. Ya, dia di ruang belakang. Anggota Paviliun Wantong mengangguk dan berkata. Penatua Xia mengangguk sedikit, lalu memimpin Dev dan yang lainnya ke belakang. Perjalanannya mulus dan tidak ada yang berani menghentikan mereka. Dev hanya bisa menghela nafas, jika itu penting, melakukan sesuatu itu mudah. Penatua Xia membawa Dev dan yang lainnya ke sebuah ruangan di belakang, di mana mereka melihat seorang pria paruh baya kurus mengenakan pakaian linen kasar, sedang menulis sesuatu. Mendengar seseorang masuk, pria parubaya itu mengangkat kepalanya sedikit, lalu berkata dengan heran, Penatua Xia, mengapa kamu punya waktu untuk datang ke tempat saya? Ayo, silakan duduk. Pria parubaya itu berdiri dengan cepat. Penatua Sun, aku punya beberapa teman yang datang untuk menanyakan sesuatu. Kata Penatua Xia. Baru kemudian Dev menyadari bahwa pria parubaya dengan pakaian linen kasar di depannya sebenarnya adalah tetua Paviliun Wantong. Anda harus tahu bahwa Paviliun Wantong sangat kaya, dan sebagai sesepuh Paviliun Wantong, dia juga harusnya kaya, tetapi pria paruh baya kurus di depannya mengenakan pakaian linen kasar dan sepertinya dia sangat miskin. Penatua Sun memandang Dev dan Master Sekte Jiang, lalu mengangguk dan berkata, jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tanyakan, jangan ragu untuk bertanya. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya tahu apapun tentang seluruh dunia surga dan manusia, tetapi jika di seluruh wilayah selatan, tidak ada yang saya tidak tahu. Tuan Chen, ini Penatua Sun dari Paviliun Wantong kami yang bertanggung jawab mengumpulkan informasi. Jika Anda ingin tahu, tanyakan saja. Penatua Xia berkata kepada Dev. Dev mengangguk, lalu bertanya kepada Penatua Sun, apakah Anda tahu tentang Istana Guanghan? Tentu saja saya tahu. Saya mendengar bahwa Istana Guanghan ada ribuan tahun yang lalu, tetapi kemudian menghilang. Istana itu hanya muncul kembali di Gunung Iblis Surgawi dalam 6 bulan terakhir, dan seluruh Istana Guanghan adalah pembudidaya wanita. Jawab Penatua Sun. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung merasa bahagia. Dia juga mendengar dari orang suci dari Istana Guanghan berkata bahwa Istana Guanghan dihancurkan oleh iblis saat itu. Tampaknya Penatua Sun benar-benar mengetahuinya. Penatua Sun, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberitahu saya di mana Istana Guanghan berada. Saya ingin pergi ke Istana Guanghan. Dev bertanya dengan penuh semangat. Apakah Anda akan pergi ke Istana Guanghan? Penatua Sun memandang Dev, lalu tersenyum tipis dan berkata, apakah Anda juga pergi ke sana karena reputasinya? Sejak kemunculan Istana Guanghan, selalu ada rumor di pasar bahwa wanita-wanita di Istana Guanghan, mereka begitu cantik sehingga banyak biksu muda ingin melihat kecantikannya, berharap menemukan pendamping Tao. Sebenarnya, mereka tidak tahu bahwa murid sejati dari Istana Guanghan tidak diperbolehkan membentuk pasangan Tao. Hanya murid luar Istana Guanghan yang bisa membentuk pasangan Tao. Namun meski begitu, banyak biksu muda yang pergi ke sana. Paviliun Wantong kami juga telah membuka jalur ke Istana Guanghan. Akan ada kapal udara menuju Istana Guanghan, tapi jalur ini terlalu populer dan sudah dipesan. Jika Anda ingin pergi, saya khawatir itu akan memakan waktu lama, dalam beberapa hari. Dev tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Sun. Dia tidak menyangka begitu banyak orang akan mengetahui tentang Istana Guanghan hanya dalam waktu setengah tahun. Namun wajar jika dipikir-pikir, dengan banyaknya kultivator wanita, dan fakta bahwa mereka dikatakan secantik peri, tentu banyak kultivator yang ingin melihatnya.
Bahkan jika Anda adalah seorang biksu di dunia para dewa dan manusia, Anda tidak dapat mengubah kebiasaan makan dan bercocok tanam Anda. Ini cukup manusiawi. Penatuasun, karena pesawat Anda sudah penuh dipesan, Anda dapat memberitahu saya kemana arahnya dan saya sendiri yang akan pergi ke sana. Dev berencana pergi ke Istana Guanghan sendirian. Teman kecil penganut Tao, Istana Guanghan terletak di ujung paling selatan Gunung Iblis Surgawi. Tertutup salju sepanjang tahun dan suhunya sangat dingin. Untuk menuju ke sana, Anda harus melewati bagian terdalam Gunung Iblis Surgawi, di mana jalannya sangat berbahaya. Jika kamu ingin pergi sendiri, aku khawatir kamu tidak akan bisa mencapai Istana Guanghan dan kamu akan terbunuh. Ada banyak pembudidaya iblis di kedalaman Gunung Iblis Surgawi, dan ada juga banyak pembudidaya biasa, yaitu tidak simen di sini. Selain itu, kamu hanya memiliki kultivasi tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi. Jangankan pergi ke kedalaman Gunung Iblis Surgawi, bahkan jika kamu berada di kaki Gunung Iblis Surgawi, kamu mungkin akan mati. Kamu harus berpikir jernih. Jika Penatua Xia tidak membawamu ke sini, aku tidak akan memberitahumu ini. Penatua Sun membujuk Dev. Dev sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa titik paling selatan dunia surga dan manusia juga merupakan tempat yang sangat dingin. Sama seperti dunia sekuler, Antartika dan kutub utara dunia sekuler juga tertutup salju sepanjang tahun, yang dapat membekukan orang sampai mati. Keberadaannya hanya seluas dunia surga dan manusia yang berkali-kali lipat lebih luas dari dunia sekuler. Dev juga tahu bahwa ada banyak pembudidaya iblis jauh di dalam Gunung Iblis Surgawi, dan mereka memang berbahaya, tetapi dia tidak bisa menunggu di sini selama beberapa hari hanya untuk naik pesawat. Penatua Sun, sejujurnya, Tuan Chen ini baru saja menyembuhkan putriku dan bisa dianggap sebagai penyelamat putriku. Tolong kosongkan tempat duduk di pesawat. Penatua Xia memandang Dev seperti itu dan berkata. Ketika Penatua Sun mendengar ini, dia sedikit terkejut dan berkata, Penatua Xia, kamu bilang putrimu baik-baik saja, apakah dia baik-baik saja? Nah, itulah yang dilakukan Tuan Chen. Penatua Xia mengangguk. Namun, dia tidak memberi tahu identitas asli Dev. Meskipun dia tidak bisa berurusan dengan Dev atas dedikasi selama 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis, dia tidak bisa menjamin bahwa orang lain akan melakukan hal yang sama. Penatua Sun memandang Dev dengan tidak percaya, dan matanya jelas berubah ketika dia melihat ke arah Dev. Karena kamu adalah penyelamat putri Penatua Xia, aku akan mengaturnya untukmu. Sebentar lagi akan ada pesawat yang menuju ke Istana Guanghan. Kamu bisa mengikutiku. Aku secara pribadi yang akan bertanggung jawab atas pesawat yang menuju ke Istana Guanghan. Bagaimanapun, ada banyak bahaya di kedalaman Gunung Iblis Surgawi. Banyak pembudidaya iblis yang mengincar pesawat paviliun Wantong kami. Saya harus memastikan keamanan pesawat itu. Penatua Sun berkata kepada Dev. Terima kasih, Penatua Sun. Dev dengan cepat mengucapkan terima kasih. Penatua Xia juga melangkah maju dan menepuk bahu Penatua Sun dan berkata, terima kasih Penatua Sun. Ketika Anda kembali, datanglah ke rumah saya untuk minum. Hahaha, tentu saja. Penatua Sun tertawa dan berkata, Tuan Chen, mengapa kami tidak pergi bersamamu? Master Sekte Jiang mendekati Dev dan berbisik. Bagaimanapun, ujung paling selatan Gunung Iblis Surgawi adalah tempat yang sangat keras, tertutup salju sepanjang tahun dan sangat sulit. Iya, kami bisa pergi bersamamu agar kami bisa menjagamu. Yakub juga berbicara. Tapi Dev menggelengkan kepalanya dan berkata, Master Sekte Jiang, perjalanan ini cukup merepotkanmu. Sekte Jiwa Iblis tidak bisa dibiarkan sendiri terus tanpa kehadiranmu untuk mengaturnya. Aku bisa pergi sendiri. Dev berbicara, lalu melihat ke arah Yakub dan berkata, Yakub, kamu telah bersamaku untuk begitu lama, dan sekarang tubuh fisikmu akhirnya pulih dan kamu dapat menjalani kehidupan normal. Kamu bisa bersama Nona Jiang, toh kamu juga sedang jatuh cinta, jadi kamu bisa tinggal di Sekte Jiwa Iblis. Jika ada kesempatan, kita bisa bertemu lagi. Tuan Chen. Yakub tiba-tiba menangis, meskipun Dev menghancurkan tubuh Yakub dan memenjarakan jiwanya di lautan kesadaran. Namun Yakub tidak menyalahkan Dev, sebaliknya, dia sangat berterima kasih kepada Dev. Mengikuti Dev selama ini, Yakub memang telah berkembang pesat. Sekarang, dengan bantuan Dev, dia telah memulihkan tubuh fisiknya, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Dia juga menemukan pasangan Tao untuk berlatih bersama. Yakub merasa sangat beruntung. Mengapa pria dewasa masih menangis? Dev menepuk bahu Yakub dan tersenyum tipis.
Tuan Chen, jika Anda bisa menggunakan saya untuk mendapatkan pengorbanan hidup saya, Yakub Z, akan mati tanpa ragu. Bisakah Anda memberi saya beberapa slip giok untuk transmisi suara, sehingga saya dapat menghubungi Anda jika ada yang harus saya lakukan? Yakub mengikuti Dev dan berkata, bagaimanapun, hal-hal seperti slip giok transmisi suara jarang terjadi di mata orang lain, tetapi di mata Dev, itu tidak berharga. Dia dapat dengan mudah memurnikan banyak slip giok pemancar suara. Tidak masalah. Dev dengan santai mengeluarkan selusin slip giok transmisi suara dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Yakub. Yakub tersenyum dan menyingkirkan slip giok dari transmisi suara. Melihat pemandangan ini, Master Sekte Jiang dan Penatua Xia tercengang. Anda harus tahu bahwa slip giok transmisi suara ini adalah alat komunikasi yang paling nyaman di dunia surga dan manusia, tetapi harganya terlalu mahal dan tidak dapat digunakan oleh biksu biasa. Tapi Dev mengeluarkan lebih dari selusin slip giok transmisi suara sekaligus dan memberikannya kepada orang lain seolah-olah itu tidak berharga. Tuan Chen, slip giok transmisi suara ini sangat mahal. Mengapa Anda memiliki begitu banyak? Master Sekte Jiang bertanya dengan kaget. Jika Yara dan yang lainnya sedang diburu pada saat itu, jika pada saat itu mereka memiliki slip giok transmisi suara, mereka dapat segera memberitahu Master Sekte Jiang untuk memimpin orang-orang menyelamatkan mereka. Hanya saja mereka tidak memiliki slip giok untuk transmisi suara, apalagi mereka, bahkan seluruh sekte jiwa iblis tidak memiliki slip giok untuk transmisi suara. Aku punya banyak barang ini. Jika Master Sekte Jiang menginginkannya, aku akan memberimu beberapa juga. Saat Dev mengatakan ini, dia mengeluarkan selusin slip giok transmisi suara lagi dan menyerahkannya kepada Master Sekte Jiang. Master Sekte Jiang tercengang saat dia memegang slip giok transmisi suara. Penatua Xia dan Penatua Sun juga melihatnya dengan kaget. Mereka tidak mengerti mengapa Dev dapat memiliki begitu banyak slip giok transmisi suara. Tuan Chen, saya tidak tahu berapa banyak slip giok yang juga bisa Anda berikan kepada saya, tapi saya tidak berani meminta apa-apa. Biaya Anda di Paviliun Wantong dan perjalanan pesawat semuanya gratis. Dan dengan pengaturanku, kamu bisa melewati Paviliun Wantong secara gratis. Selama kamu Paviliun Wantong kamu, bisa pergi kemanapun kamu ingin pergi. Penatua Xia mengikuti Dev dengan ragu-ragu dan bertanya. Tentu saja, aku punya banyak ini. Dev secara langsung memberi Penatua Xia selusin slip giok transmisi suara. Penatua Sun di samping menjilat bibirnya, matanya penuh rasa iri. Jika dia memiliki benda ini, dia selalu dapat menghubungi keluarganya saat berlari keluar. Bagaimanapun, Penatua Sun menghabiskan banyak waktu di luar, jadi berkomunikasi dengan keluarganya sangat merepotkan. Dengan slip giok transmisi suara, Anda dapat menghubungi mereka kapan saja dan di mana saja. Melihat Penatua Sun seperti itu, Dev tersenyum, mengeluarkan selusin slip giok transmisi suara dan berkata, Penatua Sun, Anda pasti kesulitan menjaga saya sepanjang jalan, jadi saya akan memberikan Anda slip giok transmisi suara ini. Penatua Sun segera sangat gembira. Dia memegang slip giok transmisi suara dan mengangguk dengan puas, jangan khawatir, Tuan Chen, saya akan mengatur kabin kelas 1 untuk Anda dengan sebuah kamar, dan Anda akan memiliki kamar sendiri. Tuan Chen, bagaimana Anda bisa mendapatkan begitu banyak slip giok transmisi suara? Anda harus tahu bahwa tidak banyak orang yang bisa menyempurnakan benda ini, dan harganya mahal. Master Sekte Jiang bertanya dengan bingung. Master Sekte Jiang, Tuan Chen adalah ahli mantra. Jangankan mantra tingkat rendah seperti slip giok transmisi suara, bahkan mantra tingkat tinggi pun dapat dengan mudah disempurnakan oleh Tuan Chen. Yakub berkata sambil tersenyum. Apa? Master Sekte Jiang tercengang. Anda harus tahu bahwa ahli mantra, ahli formasi, termasuk alkemis, sangat langka di dunia surga dan manusia. Tapi dia tidak menyangka bahwa Dev bisa menggabungkan semua keahlian ini dalam dirinya. Tidak hanya dia seorang ahli formasi, tapi dia juga seorang ahli pengobatan dan ahli mantra. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Selain itu, Dev berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga, tetapi dia tidak takut dengan alam kesengsaraan transendensi tingkat ketujuh. Pertarungan lompatan katak semacam ini jarang terlihat di dunia surga dan manusia. Dari sudut pandang ini, Dev jelas adalah seorang jenius di antara para jenius. Penatua Xia juga terkejut. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Dev mengenali formasi 10.000 jiwa, menghancurkan formasi, dan menyelamatkan jiwa putrinya. Sekarang Dev juga adalah seorang ahli mantra, yang sangat mengejutkan. Bersambung.